Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu, teman-teman mitra semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Aduh, kok masih kayak belum semangat. Kita kobarkan semangatnya ya. Boleh? Oke. Semangat pagi. Nah, ini kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya yes. Oke? Kalau saya bilang NASA, balasnya luar biasa. Boleh? Oke, kita ulang lagi ya biar kita semakin berkobar, kita semangat lagi. Jadi ketika nanti kita menyerap ilmu yang pada disaringkan pada pagi hari jadi akan lebih mudah. Oke? Setuju? Semangat pagi. Yes. Semangat pagi. Yes. NASA. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan teman-teman mitra semua pada pagi hari ini. Pada pagi yang cerah ini kita akan mendapatkan sharing ilmu yang luar biasa mengenai melejitkan omset dengan sawit. Ya, ada yang penasaran atau penasaran banget? Nah, tapi ini tentunya kita akan menghadirkan pakarnya pakar, intinya inti. Ini nggak usah ditanyakan lagi dan tidak usah diragukan lagi lah. Sudah melalang buana di seluruh Indonesia dalam dunia persawitan loh. Jadi nanti kalau ada yang ingin bertanya, aduh itu gimana caranya atau apa ya, ini bisa dicatat dulu daripada nanti lupa. Nah, atau nanti ketika sambil mendapatkan seri ilmu sambil dicatat-catat. Setuju? Oke, daripada berlama-lama lagi nanti kita akan langsung saja kita akan mendapatkan seri ilmu yang luar biasa dari salah satu TS terbaik kami. Kita sambut saja Bapak Insinyur Eko Zulkifli. Kepada Bapak Eko, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Yulista yang sudah membuka forum ya, menyemangati kita semua dengan luar biasa. Beliau juga salah satu TS kita di bidang kesehatan kecantikan. Beliau seorang apoteker. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang punya konsultasi terkait dengan kesehatan kecantikan bisa menghubungi beliau. Tepuk tangan dulu untuk Bu Yulista. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, pada kesempatan pagi hari ini saya mendapatkan tugas dari manajemen untuk menyampaikan satu materi yang ini materi yang sangat saya suka ya, karena passion saya di perkebunan, terutama di perkebunan kelapa sawit. Ya, sebelum saya menyampaikan materi, mungkin ada beberapa yang belum kenal ya. Nama Eko Zulkifli, ya, saya lahir 43 tahun yang lalu dengan pendidikan pertanian UGM, kemudian melanjutkan S2 di lingkungan juga di UGM. Tapi dalam perjalanan hidup saya lebih banyak di perkebunan kelapa sawit ya. Nah, moto hidup saya adalah jika kita ingin tahu tentang dunia maka banyaklah membaca, tapi kalau kita ingin dunia tahu tentang kita maka banyaklah menulis ya. Jadi itu beberapa moto hidup saya dan itu saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Beberapa artikel sudah saya tulis terkait dengan perkebunan kelapa sawit. Nah, pada kesempatan kali ini kita awali dulu dengan salam kita yang sangat khas ya, salam NASA. Semangat pagi. NASA. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu sekalian ya. Di saat orang lain mungkin menikmati hidupnya dengan berjalan-jalan, pelesiran, kuliner, tapi pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu ya. Ketika itu dijadikan ibadah, insya Allah akan mendapatkan pahala bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita bahas pada pagi hari ini itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita, terkait juga dengan bisnis yang kita jalani, yaitu bisnis NASA.
eh, pengantar saya pada sebelum kita masuk materi, mungkin ada beberapa Bapak Ibu sekalian masih asing dengan istilah-istilah replanting. Ya, replanting itu apa sih? Ya, replanting kalau kita kembalikan ke dalam epistemologi bahasa, ya, replanting berarti menanam kembali. Jadi menanam kembali tanaman kelapa sawit yang sudah berumur tidak produktif, ya. Jadi berumur itu ada yang berumur, katakanlah orang mengklasifikasikan jika usia sawit di atas 25 tahun maka masuk kategori sebagai tanaman kelapa sawit yang sudah dianggap tidak produktif. Tapi ternyata ada beberapa lahan sawit yang menggunakan produk NASA itu produktivitasnya, masa produktifnya bukan hanya 25 tahun bahkan sudah mencapai 30 tahun. Tepuk tangan dulu untuk produk NASA, ya, luar biasa. Nah, replanting adalah menanam kembali tanaman yang sudah tidak produktif, kemudian menjadi, ya, paling tidak masa-masa, ya. Jadi masa-masa replanting itu sebenarnya adalah masa-masa yang menakutkan bagi para pekebun sawit. Kenapa menakutkan? Karena mereka selama ini, katakanlah ketika mereka mulai menanam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan mereka sudah berproduksi, maka pada saat itulah mereka sudah mendapatkan penghasilan dari kebun sawitnya. Nah, jadi dalam waktu usia sawit 3 tahun, mereka sudah bisa mendapatkan hasil dari kebunnya. Nah, itu berlangsung selama 25 tahun. Nah, pada saat seorang pekebun sawit memutuskan untuk replanting, itu merupakan satu hal yang sangat berat. Kenapa? Karena penghasilan mereka selama ini dari 3 tahun sampai 25 tahun yang mereka dapatkan setiap bulan, bahkan beberapa cerita, kisah-kisah yang saya dapatkan, ada satu keluarga itu menyekolahkan anaknya mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah dari kebun sawitnya. Ya, mereka punya lahan di kisaran antara 5 hektar sampai 10 hektar, itu sudah cukup untuk membiayai kuliah anak-anaknya. Nah, sehingga masa-masa replanting adalah masa-masa yang menakutkan bagi para pekebun sawit. Tetapi itu harus dilewati. Jadi masa itu adalah masa yang menakutkan, tetapi itu harus dilewati dan harus dilakukan. Karena apa? Ketika tanaman sudah berusia 25 tahun atau katakanlah 30 tahun dan dianggap produksi yang dihasilkan dari kebun sawit itu lebih sedikit hasilnya dibandingkan biaya yang mereka keluarkan. Karena biaya yang dikeluarkan seorang pekebun sawit yang pertama adalah biaya pembelian pupuk. Itu cukup besar. Kemudian yang kedua, biaya operasional untuk melakukan kegiatan panen. Karena bagi seorang pekebun sawit, pemilik kebun, tentu saja dia akan memberikan pekerjaan kepada orang lain. Nah, upahnya ternyata ketika itu dikonversikan dengan hasil produksinya itu tidak sebanding, sehingga mau tidak mau seorang pekebun sawit harus memutuskan untuk melakukan replanting, menanam kembali. Tetapi itu adalah juga sebagai satu masa yang dia mengalami yang namanya stagnasi pendapatan selama 3 tahun berikutnya. Nah, kita sebagai satu perusahaan yang memproduksi pupuk organik, NASA itu ingin memberikan sebuah solusi. Artinya ada beberapa hal yang dilakukan ketika melakukan replanting, tetapi kita bisa mempercepat produksi yang tadinya menunggu sampai 3 tahun, kita bisa memberikan bimbingan bahkan di usia 24 bulan, bahkan di usia 30 bulan, artinya 2,5 tahun, seorang pekebun sawit sudah bisa mendapatkan hasil yang bisa dijadikan sebagai pendapatan. Nah, ini adalah salah satu yang ingin kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, dalam kegiatan replanting, ya, ada beberapa tahapan, ya. Ini saya tunjukkan dulu tentang bagaimana kondisi lahan setelah replanting, ya. Jadi ini tadi lahannya lahan sawit, kemudian dilakukan penumbangan dulu dengan cara mekanis dengan menggunakan alat berat, ya. Mungkin di sini ini ada, ya. Nah, kebetulan waktu itu saya mengunjungi wilayah replanting di wilayah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Ya, di sana ada kurang lebih 500 hektar yang dilakukan replanting milik koperasi. Nah, milik koperasi, dan kemudian kita dimintai pendapat
ya kita diskusi apa yang bisa dilakukan NASA untuk mensukseskan program replanting. Di sini Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara replanting, maka sesungguhnya potensi omset yang sangat luar biasa yang bisa kita optimalkan. Artinya yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan komunikasi dengan berbagai banyak orang yang memang memiliki kebijakan, yang memiliki posisi strategis ketika mereka ingin melakukan replanting dan bisa melakukan koordinasi dengan kita. Artinya Bapak Ibu sekalian punya kesempatan, karena apa? Ada 2.500.000 hektar lahan kelapa sawit yang akan dilakukan replanting. Bisa dibayangkan 2.500.000 hektar yang di seluruh Indonesia itu memang sudah wajib untuk dilakukan replanting, sehingga bahkan pemerintah pun membentuk satu badan namanya BPDPKS, ya, yang itu memberikan dana hibah kepada para pekebun sawit untuk melakukan replanting, karena biaya replanting itu tidak sedikit. Kalau hitungan saya sekarang paling tidak antara 25 sampai 50 juta rupiah per hektar untuk melakukan replanting, mulai dari melakukan penumbangan, melakukan secara mekanis, sampai kemudian tanaman kelapa sawit itu menghasilkan. Jadi kurang lebih ada waktu sekitar 2,5 tahun yang perlu dilakukan pembiayaan terhadap lahan yang replanting tadi. Tentu saja tidak sedikit ya, atau tidak banyak para pekebun sawit itu menyiapkan dana untuk replanting, karena selama ini mereka selalu menikmati hasil dari kebun sawit, bahkan lupa bahwa ada masa-masa mereka harus melakukan replanting dan ada biayanya. Nah, untuk mengantisipasi itu, kemudian pemerintah membentuk sebuah badan di mana pemerintah memberikan pinjaman dana hibah 1 hektar itu 25 juta. Tetapi tidak semua pekebun sawit yang bisa mengakses dana tersebut. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, bahwa sungguhnya kegiatan replanting itu adalah kegiatan yang membutuhkan dana yang luar biasa. Nah, ini kondisi lahan setelah bukan replanting ya, setelah dilakukan penumbangan dan akan dilakukan replanting, penanaman kembali ya. Nah, ini adalah masalah utama yang di dalam replanting. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin menawarkan satu produk, maka yang perlu kita lakukan adalah kita cari detail tentang masalah yang dihadapi konsumen. Apapun namanya, apapun produknya, maka yang paling penting adalah kita melakukan inventarisasi masalah yang ada di kebun. Ini adalah masalah-masalah, sehingga masalah itu akan menjadi sumber penghasilan, sumber potensi penghasilan yang bisa kita akses. Ya. Yang pertama adalah sumber pembiayaan replanting yang sudah saya sampaikan di atas tadi, bahwa minimal sekarang untuk melakukan replanting mulai dari penumbangan sampai kita menanam kembali sampai usia 2,5 tahun sampai 3 tahun sawit itu membutuhkan biaya replanting antara 25 juta sampai 50 juta. Pertanyaannya adalah kenapa beda Pak? Karena memang kondisi lahan berbeda-beda. Lahan yang mineral itu lebih murah untuk melakukan replanting dibandingkan lahan rawa. Karena di Indonesia ada 4 jenis lahan. Pertama adalah lahan mineral, yang kedua lahan gambut, yang ketiga lahan pasang surut, yang keempat adalah lahan berpasir. Ini lahannya kondisinya berbeda-beda dengan diikuti pembiayaan yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua yang sudah saya sebutkan juga di awal, hilangnya pendapatan petani pekebun minimal selama 3 tahun masa menunggu. Bisa dibayangkan selama 25 tahun mereka dibanjakan dengan penghasilan dari kebun sawit. Saya pernah menghitung ya, pendapatan seorang pekebun sawit yang waktu itu mereka punya lahan 10 hektar. 10 hektar rata-rata ketika kebun sawit itu menghasilkan minimal 2 ton per hektar per bulan, dengan harga sawit waktu itu Rp1.500 per kilo, itu pendapatan mereka setiap bulan dengan luas lahan 10 hektar ya, 2 ton berarti 2.000 kilo kali 1.500 ya, berarti 3 juta rupiah per hektar per bulan. Karena mereka punya lahan 10 hektar, mereka dapat pendapatan bruto itu 30 juta rupiah dalam luasan 10 hektar per bulan. Ya, dalam setahun kurang lebih ada 360 juta rupiah dalam luasan 10 hektar, 360 juta yang mereka dapatkan setahun bruto. Kalau saya hitung, saya potong dengan biaya dan lain sebagainya,
paling tidak mereka bisa dapat 200 juta rupiah per tahun dengan luasan 10 hektar. Maka wajar seorang pekebun sawit itu sangat pede untuk menyekolahkan anaknya sampai ke universitas. Karena apa? Karena ada dana yang bisa mereka dapatkan minimal 200 juta rupiah per tahun. Bayangkan selama 25 tahun mereka mendapatkan dana itu setiap tahun 200 juta. Lalu kemudian hilang karena harus dilakukan kegiatan replanting. Inilah yang saya katakan masalah utama dalam replanting adalah hilangnya pendapatan ya minimal selama 3 tahun masa menunggu. Nah, kemudian yang ketiga, potensi serangan hama penyakit. Ya, salah satu kendala dalam kegiatan replanting ya itu sudah banyak terjadi di Malaysia, di Sumatera yang daur tanamnya sudah masuk ke 3 daur tanam. Hampir paling tidak hampir 75 tahun sampai 90 tahun ya. Dan salah satu ciri yang sering kali terjadi adalah terjadinya serangan jamur Ganoderma ya. Jadi di sawit itu ada 2 jenis penyakit yang sangat mematikan. Yang pertama adalah serangan kumbang tanduk ya, Oryctes ya, kumbang tanduk yang itu menyerang titik tumbuh. Ketika tanaman sawit itu terserang kumbang tanduk ya, kumbang tanduk itu akan menyebabkan kematian bagi tanaman kelapa sawit. Nah, yang kedua itu adalah serangan penyakit Ganoderma. Ya, jadi jamur itu biasanya nampak di bagian batang tanaman sawit, tetapi bagian tubuhnya yang paling besar itu ada di dalam tanah. Jadi sekali terserang itu bisa satu ukuran lapangan sepak bola itu bisa terserang. Jadi bukan hanya 1 hektar, bisa jadi sampai 10 sampai 30 hektar terserang serangan hama Ganoderma, ya jamur Ganoderma. Nah, kemudian yang keempat, minimnya pengetahuan teknis persiapan lahan untuk replanting. Ini juga sering kali terjadi Bapak Ibu sekalian, karena hampir rata-rata lahan perkebunan plasma, kebunan lahan masyarakat itu bekerja sama dengan perusahaan. Jadi perusahaan yang menanamkan, kemudian yang merawat dan lain sebagainya. Ada juga yang kemudian menanam sendiri, tetapi dengan pengetahuan yang kurang sehingga menyebabkan pembengkakan terhadap kegiatan replanting ya, yang harusnya bisa diminimalkan ternyata menjadi membengkak ya karena kurangnya pengetahuan minim ya. Contoh misalkan seorang pemilik kebun, dia tidak punya pengetahuan tentang bagaimana cara memancang yang baik, panjang tanam ya, panjang tanam, jarak tanam. Kemudian karena dia tidak punya pengetahuan yang baik sehingga pancangnya tidak mata lima. Jadi di sawit itu ada istilah mata lima, artinya ketika kita berdiri di tengah, kemudian kita lihat ke depan itu akan lurus, kemudian ke samping lurus, ke kanan juga lurus, ya ke belakang lurus dan sebagainya. Artinya kalau kita diputar-putar di kebun sawit kita bisa bingung. Saking ketika semua itu rasanya sama seperti jalan semua. Itulah kemudian ketika seorang itu untuk mengefektifkan luasan. Jadi kenapa perlu mata lima? Karena dengan mata lima 1 hektar itu bisa diisi 136 sampai 143 tanaman tergantung jarak tanam. Nah, tapi ketika pengetahuannya sangat minim dan salah dalam melakukan pemancangan sehingga terjadi ada yang namanya perombakan. Ya, jadi yang sudah ditanam dirombak kembali. Berarti biaya keluar kembali. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus paling tidak akan menyebabkan jadinya pembakaran biaya. Inilah 4 masalah utama dalam kegiatan replanting. Nah, kita akan membahas kegiatan replanting ini, kemudian saya akan hubungkan dengan produk-produk apa saja yang akan kita gunakan dalam kegiatan replanting. Dan ini menjadi sebuah potensi yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah penyiapan pembibitan sawit. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bisa melakukan kerjasama dengan satu perusahaan atau koperasi misalkan, ya, katakanlah kita diminta untuk menangani 3.000 hektar, ya, 3.000 hektar itu, maka bibit yang harus disiapkan itu minimal adalah 200 bibit per hektarnya, ya, 200 bibit ya, per hektarnya. Karena apa? Karena mulai dari nanti datangnya ke Camba, kita siapkan bibitnya, sampai kemudian bibit itu siap ke lapangan, itu paling tidak akan yang tadinya 200 bibit itu biasanya berkurang karena adanya kematian.
Ya, sehingga mungkin kita bisa dapat 150 sampai 136 bibit per hektar nantinya. Jadinya kalau 200 untuk 3.000 hektar, tinggal kita kalikan 200 kali 3.000, itulah kebutuhan bibit ya yang bisa kita siapkan. Nah, penyiapan bibit itu saya pernah hitung, nanti kita akan bahas. Kalau kita punya bibit ya, kita diberi tanggung jawab untuk menangani pembibitan, misalkan bukan kita menangani bibitnya, tetapi dari sisi pupuk organik nasanya yang akan kita suplai ya. Karena ternyata untuk pembibitan kelapa sawit itu ada 3 faktor yang paling penting. Yang pertama adalah bahwa ketika pembibitan sawit itu tingkat kematiannya rendah, itu adalah suatu prestasi yang luar biasa. Kemudian yang kedua, ketika pertumbuhan kelapa sawit itu sesuai dengan standar, mulai dari jumlah daunnya yang terbentuk sampai kemudian bonggolnya, diameter batangnya itu memenuhi standar, maka itu menjadi sebuah kriteria yang menjadi indikator keberhasilan dalam penanganan pembibitan sawit. Nah, pengalaman kita di beberapa pembibitan sawit, ketika penggunaan pupuk organik itu benar-benar dilakukan dengan baik, maka tingkat kematian bibit sangat rendah. Otomatis keuntungan bagi seorang penyedia bibit juga semakin meningkat. Ya, hitungan saya paling tidak setiap bulan itu harus dikeluarkan biaya per bibit Rp1.000. Jadi mulai dari 0 bulan sampai 12 bulan, sampai kemudian dia siap ditanam di lapangan, minimal setiap bulan itu harus dikeluarkan biaya minimal Rp1.000 per bibit, biaya operasionalnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, penyiapan bibit ini luar biasa. Saya pernah hitung untuk 500.000 bibit, ya, 500 bibit, ya, yang itu disiapkan untuk kebutuhan 3.000 hektar kurang lebih, itu dibutuhkan pupuk organik NASA. Omset yang bisa potensi yang bisa kita hasilkan kurang lebih ada 936 juta rupiah. Besar ya, 936 juta rupiah omset, potensi omset penggunaan pupuk organik untuk bibit 500.000. Rasanya sangat besar, tetapi kalau kita konversi ke bibit per bibit, kenanya hanya Rp1.800 per bibit. Biaya yang kita keluarkan kalau seorang pengusaha bibit itu membeli pupuk kita dengan biaya yang kita hitungkan ada 936 juta rupiah dalam 1 tahun untuk bibit 500.000, tapi kenanya per bibit kenanya hanya Rp1.800. Nah, total pembiayaan bibit rata-rata di angka 16.000 sampai Rp21.000 per bibit untuk 0 sampai 12 bulan. Artinya kalau saya punya bibit katakanlah 100.000, berarti saya harus menyiapkan dana mulai saya beli kecambah sampai kemudian saya beli pupuknya, itu dibutuhkan kurang lebih yaitu Rp16.000 per bibit dikalikan jumlah bibit yang saya usahakan. 16.000 kalau 100.000 sekian miliar yang harus disiapkan. Nah, tetapi Bapak sekalian, jumlah tadi yang saya sampaikan, satu bibit itu ketika menggunakan produk NASA itu hanya Rp1.800, tetapi keuntungannya adalah tingkat kematian bibit sangat rendah. Tingkat kematian bibit sangat rendah, otomatis bibit yang bisa kita jual ke para konsumen itu otomatis lebih banyak dan lebih sehat. Dan beberapa pengusaha yang dicari adalah, yang penting adalah bibitnya sehat, standarnya masuk, terus tumbuhan tingkat kematian bibitnya sangat rendah, kemudian tingkat penjualannya juga luar biasa. Contoh misalkan dengan modal satu bibit itu 16.000 sampai Rp21.000, sekarang harga bibit di angka Rp35.000 sampai Rp40.000 per bibit. Jadi ada margin keuntungan di angka Rp20.000 per bibit. Ya, dengan margin keuntungan Rp20.000 per bibit, kemudian dia mengeluarkan biaya untuk beli pupuk NASA Rp1.800 per bibit, itu bagi seorang pengusaha itu bukan satu hal yang memberatkan. Yang penting kita tahu potensi dan cara menghitungnya. Ya, itu nanti ilmu yang akan kita bahas pada pertemuan pada pagi hari ini. Nah, kemudian yang kedua adalah tahap tumbang mekanis, ya, sudah saya sampaikan, dengan menggunakan alat berat, kemudian pancang lubang tanam. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini yang memberikan sebagai potensi pendapatan yang bisa kita lakukan. Ya,
Pancang lubang maksudnya memancang titik tanam, kemudian penanaman cover crop itu penanaman kacang-kacangan untuk meningkatkan kelembaban tanah dan juga untuk menanggulangi pertumbuhan gulma. Jadi semakin bagus cover cropnya, maka pertumbuhan gulmanya juga semakin bisa ditekan. Otomatis biaya pemeliharaan pun juga bisa kita tekan. Nah, yang poin kelima yaitu penanaman kelapa sawit. Nah, ini yang kita sarankan. Jadi lubang tanam biasanya seorang pekebun itu lubang tanam yang mereka gunakan biasanya pupuk yang mereka gunakan adalah TSP, SP36, rock fosfat untuk mengkondisikan tanah yang akan siap ditanam itu kita berikan TSP atau LP atau SP36. Rata-rata antara 500 gram sampai 600 gram per lubang tanam. Nah, pada tahap ini itu kita berikan 30 kg per hektar ya, bukan per lubang tanam. 30 kg per hektar atau 3 sak. Ya, kalau 30 kilo kita bagi 136 ya kurang lebih 250 gram per lubang tanam. Ya, jadi kita hitung Super Nasa granul 30 kilo atau 3 sak ya, 3 sak. Nanti coba kita hitungkan berapa potensi pendapatan yang bisa dihasilkan seorang distributor NASA ketika mereka bisa mendilkan satu pembibitan ya dengan luasan yang saya sebutkan tadi. Ya. Yang paling penting adalah kita dapatkan hitungan ini, lalu kemudian kita melakukan pendekatan terhadap baik pemilik pembibitan, baik ketua KUD, baik pemilik kebun, perusahaan dan sebagainya. Itu adalah peran kita ibaratnya ngetuk pintu. Ya, ngetuk pintu untuk memberikan sebuah penawaran, ini potensi hasil yang bisa kita dapatkan. Nah, kemudian masa TB itu adalah masa tanam baru, istilah ya. Dalam perkebunan sawit itu ada masa TB, tanam baru, biasanya 0 sampai 6 bulan. Ada masa TBM, tanaman belum menghasilkan tahun pertama. Kemudian TBM 2, tanaman belum menghasilkan tahun kedua. TBM 3 adalah tanaman belum menghasilkan tahun ketiga. Walaupun Bapak Ibu sekalian di masa TBM 3 pun beberapa tempat sudah bisa menghasilkan tanaman, bisa menghasilkan buah dan siap dikirim ke pabrik. Nah, pada masa penanaman kelapa sawit kita berikan tadi 250 gram per lubang tanam ya. Atau kalau kita jadikan per hektar kenanya jadi 30 kg per hektar atau 3 sak Super Nasa granul. Terus kemudian masa TB, masa tanam baru ya kita berikan Super Nasa granul 70 kilo atau 7 sak dalam 1 tahun tadi ya, 7 sak ya diberikan 2 kali dalam 1 tahun ya. Kemudian POC 500 cc, hormonik 100 cc ya. Nah, masa TBM juga sama, TBM 1, TBM 1, TBM 3 sama semua yang kita berikan. Bedanya di TBM 3 karena tanaman itu sudah masuk fase dari vegetatif peralihan menjadi generatif atau antara vegetatif, di tanaman itu berlangsung vegetatif dan generatif secara bersamaan, sehingga di masa TBM 3 sudah kita berikan power nutrisi ya, power nutrisi untuk peningkatan bobot buah, jumlah buah, sehingga nanti ketika panen pertama kali dihasilkan itu kita bisa mencapai standar di atas rata-rata. Standar rata-rata di angka 10 ton per hektar per tahun di TM1, kita bisa mencapai paling tidak di angka 12 ton per hektar per tahun di tanaman pertama. Nah, ini saya coba hitungkan Bapak Ibu sekalian ya. Untuk luasan 1 hektar untuk masa dari 0 sebelum tanam ya, 0 HST ya, atau 0 bulan setelah tanam ya, mulai dari penanaman kelapa sawit sampai TBM 3 itu dibutuhkan kurang lebih 9.376.000 rupiah 500 ya. 9.376.500 rupiah selama paling tidak 0 sampai 30 bulan ya. Itu dibutuhkan 9 juta. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kok mahal sekali Pak?
Karena ini 3 tahun. Jadi budget selama 3 tahun kalau kita runtut itu paling tidak dibutuhkan kurang lebih 9.376.500 rupiah. Ya, ini saya pakai harga konsumen ya wilayah 2. Jadi saya langsung carikan ya supaya mudah menghitungnya. Contoh untuk penanaman kelapa sawit kita butuhkan 30 kg ya atau 3 sak ya atau 30 kg ya. Kemudian kita hitungkan ya SPRG-nya saya jumlahkan mulai dari nanam sampai TBM 3 dibutuhkan kurang lebih 310 kilo ya. Karena ini kan 70 kali 4 280 tambah 30 310 kg atau kurang lebih 31 sak ya dengan harga 250 ya harga konsumen kedua ya wilayah 2 kali 31. Ini kan satu saknya 250 kali 31 7.750. Kemudian POC ya 3 botol ya Rp138.000, harmonik 112, bawah nutrisi 1.376 kurang lebih 9.376.500 rupiah. Ini adalah potensi yang sangat luar biasa Bapak sekalian. Dan perlu diingat kita jangan melihat dari besarnya angka, tetapi yang kita sampaikan adalah ini potensi. Kalau ini adalah potensi untuk kita sebagai seorang distributor. Tapi bagi para pekebun apa keuntungan yang mereka dapatkan? Yaitu bahwa bisa dihitungkan jika mereka tidak menggunakan pupuk organik NASA mungkin mereka hanya dapat di angka 8 ton per hektar per tahun di TM1. Tapi dengan menggunakan produk kita insya Allah dengan disiplin ya dengan rekomendasi yang kita berikan bisa di angka 12 ton sampai 15 ton. Bayangkan ada perbedaan 4 ton per hektar untuk di TM1. 4 ton dengan harga sawit katakanlah kita ambil saja harga Rp1.000 saja ya 4 ton per hektar itu paling tiga ada perbedaan kurang lebih dengan angka sekarang itu 4 juta rupiah per hektar ya kalau 4 ton ya 4 ton itu kan yang didapatkan ya dalam 1 tahun. Nah ini kita akan membahas lebih detail di pembibitan. Tadi saya sebutkan di pembibitan di awal ada 2,5 juta hektar replanting yang dibutuhkan atau ya yang akan dilakukan dan diperlukan 500 juta bibit. Ini kan potensi yang sangat luar biasa. Paling mudah itu ya paling enak itu bahwa kalau kita punya modal kita buka pembibitan kelapa sawit. Karena apa? Karena BEP-nya lebih cepat. Ya. Karena apa? Karena tanaman kelapa sawit itu hanya butuh 12 sampai 15 bulan. Itu sudah siap untuk kita jual ke lapangan. Yang penting kita sudah punya kontrak, sudah punya MOU, sudah punya kesepakatan dengan para pekebun sawit, dengan koperasi yang memang akan melakukan replanting. Misalkan Pak, saya ambil bibitnya, biar dari saya nyiapkan bibitnya, kita kontrak. Artinya ketika itu kita dapatkan, kalau misalkan kita tidak punya kemampuan untuk mengelola, kita cari orang yang bisa mengelola. Di situ baru kita bisa masukkan pupuknya. Enak kan? Artinya secara operasional, secara manajerial kita sudah bisa mendapat. Yang paling penting Pak, berapa harga bibit yang Bapak inginkan? Rata-rata di angka 35.000 sampai 40.000 rupiah per bibit ya, yang siap tanam. Artinya kalau kita bisa mengelola dengan efisien, kita bisa menekan biaya Rp21.000 saja per bibit, berarti ada margin keuntungan di angka paling tidak 10.000 sampai 15.000 rupiah per bibit. Dan itu sudah masuk ya produk-produk kita sebagai produk NASA ya. Ini kalau di pembibitan ya itu dibutuhkan produknya ada POC, ada Super NASA, ada Natural Grio, BVR. Walaupun produk-produk yang di bawah masih dalam proses ya. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin menanyakan di slide sebelumnya atau saya selesaikan dulu slide-nya baru nanti kita buka pertanyaan. Gitu ya. Ya. Nah, ini
untuk pembibitan sawit itu kita mengenal istilah PN dan MN. PN itu adalah pre-nursery, MN adalah main-nursery. Pre-nursery biasanya kita mengambil waktu 0 sampai 3 bulan setelah tanam. Jadi kecambah atau biji sawit itu kita tanam itu dianggap sebagai 0 BST. Sampai nanti tanaman itu tumbuh sampai berusia 3 bulan itu masuk di masa PN, pre-nursery, ya selama 3 bulan. Nanti setelah itu kita pindah, ya kita pindah ke main nursery, ke lahan yang lebih besar lagi supaya perkembangan pertumbuhan sawit itu lebih optimal. Karena kalau terlalu rapat itu akan terjadi etiolasi dan itu tidak baik bagi perkembangan tanaman sawit. Maka dipindah ke MN, main nursery. Nah, di tahap PN, pre-nursery ya, pre-nursery ini masih di baby bag ya. Biasanya satu lanjar ini, satu baris ini kurang lebih ada 1000 sampai 1200 bibit ya. 1000 sampai 1200. Nih, kalau kita hitung ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, nah, berarti ada 10, berarti paling tidak ada 12.000 bibit kelapa sawit yang ada di sini. Ya, 12.000. Biasanya nanti kalau dipindah ke MN 12.000 itu kita butuh lahan 1 hektar. Ya, untuk 12.000 bibit kalau kita pindah ke lahan main nursery itu kita butuh luasan 1 hektar. Jadi kalau kita punya lahan 120.000 paling tidak kita butuh lahan 10 hektar. Ya. Nah, apa yang kita gunakan dalam PN ya, kita bisa pakai POC, ada POP Supernasa, Natural Grow dan BVR. Nah, ini kita coba per produk ya. Untuk di PN ya, kebutuhan POC ya, itu dibutuhkan ya dengan berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan, itu kurang lebih ya untuk bibit 500.000 bibit ya. Kita coba untuk 500 bibit itu dibutuhkan cost-nya ya. Jadi ada 1 BST sampai dengan 3 BST. Maksudnya 1 bulan setelah tanam ya, 1 bulan setelah tanam sampai 3 bulan setelah tanam dibutuhkan yaitu 6 mili per bibit ya. 6 mili atau kurang lebih kalau pakai POC itu paling tidak setengah tutup ya per bibit. Atau cost per bibit itu kurang lebih ya itu dibutuhkan Rp400 per bibit. Jadi kita sudah bisa menghitung cost rupiah per bibit ya. Dan untuk 500.000 bibit ya masing-masing butuh 6 mili berarti 3.000 liter setara dengan 1.000 botol kemasan 3 liter ya. Kalau 3.000 liter berarti setara dengan 1.000 botol yang kemasan 3 liter ya. Karena semakin besar kemasannya semakin murah. Lebih baik kita nyarankan kemasan 3 liter dibandingkan kemasan yang 500 liter karena nanti terlalu banyak limbah yang dihasilkan dari sisa-sisa botol. Jadi kita pakai yang botol yang 3 liter itu kurang lebih ya setara dengan 1.000 botol kemasan 3 liter. Omsetnya ya omsetnya itu untuk 3 liter ini wilayahnya wilayah Jawa ya, Rp200.000 ya untuk kemasan 3 liter. Kalau dibutuhkan 1.000 liter ya berarti ya 1.000 botol berarti dibutuhkan kurang lebih Rp200 juta omset yang bisa dihasilkan dari pre-nursery saja ya, pre-nursery PN ya untuk satu produk saja. Namanya adalah pupuk organik cair atau sekarang kita ganti namanya produk organik cair karena bisa juga digunakan untuk hewan ya. POC ini bisa digunakan juga untuk hewan, makanya kita bukan lagi POC sebagai pupuk organik cair tapi produk organik cair ya, karena bisa untuk tanaman juga untuk tumbuhan. Ini untuk kebutuhan POC di PN pre-nursery 0 sampai 3 bulan ya. Hanya Rp400 per bibit. Ingat, hanya Rp400 per bibit dan ini sangat murah ya. Nah, kemudian ini adalah kebutuhan POC di MN. MN itu main nursery ya, setelah dipindahkan ke lahan lebih besar ini jaraknya biasanya 70 cm ya. Antara ini 70, di sini 90 biasanya.
Nah ini ada namanya selang penyiram otomatis. Jadi kita hanya buka keran saja, nanti dia akan nyiram secara otomatis. Ya. Biasanya satu selang itu diisi oleh 3 baby polybag, 1, 2, 3, 1 selang, 1, 2, 3, 1 selang, 1, 2, 3, 1 selang per 3. Nah, dan ini untuk 4 bulan setelah tanam, 7 bulan setelah tanam, 10 bulan setelah tanam dibutuhkan siap BST 5 mili per bibit atau total setahun 15 mili. Ya 3 kali 3 15 mili. Kos per bibit itu Rp1.000 per bibit ya. Dalam waktu setelah 10 BST Rp1.000 per bibit. Untuk 500.000 bibit ya kalikan 15 mili butuh 7.500 liter atau kemasannya menjadi 2.500 botol untuk ukuran yang 3 liter. Potensinya ya tinggal dikalikan, harga per botol yang 3 liter itu 200.000 dikali 2.500 botol ya, kurang lebih ada 500 juta rupiah potensi yang bisa kita hasilkan. Di PN tadi 200 juta, di MN 500 juta rupiah. Ini kan sangat luar biasa. Ini belum selesai ya. Lalu kemudian ini untuk wilayah Jawa ya. Wilayah 1, wilayah 2 pasti lebih besar lagi. Saya belum bicara tentang BV, VV ya. Ini baru bicara tentang omset penjualan. Nah, itu kalau jenengan dapat kontrak untuk 500.000 pembibitan, itu luar biasa. Diamondnya cepat itu, insya Allah. Nah ini untuk kebutuhan Supernasa, Nah, tadi POC di PN dan MN. Ini Supernasa ya yang kita berikan di masa MN ya. Saya hitungkan untuk kurang lebih 250 gram ini bisa digunakan untuk 400 bibit ya. 5 BST, 8 BST, 11 BST dibutuhkan kurang lebih 620 mg per bibit ya. Ini bisa dihitungkan atau total setahun ya. Jadi semuanya ya, dibutuhkan 1.875 mg per bibit atau kos per bibit Rp412,5 ya, pakai koma lagi, saking rigidnya kita menghitung ya. Sekarang kan nggak ada yang koma ya, Rp12 aja nggak ada, tapi kita ingin memberikan hitungan bahwa kos yang dikeluarkan seorang untuk sudah menggunakan Supernasa itu paling tidak Rp412 per bibit. Untuk 500 bibit, 500.000 bibit kalikan 1.875 mg dibutuhkan 9.375 500 gram atau setara dengan 373.750 botol untuk kemasan 250 gram. Ini bisa kita yang kemasan 3 kilo pun bisa lebih murah nantinya. Baik, omsetnya itu dengan harga Jawa 55.000 kali 3.750 botol kurang lebih ada 200 juta. Nah, tinggal dikali tambahkan tadi. Ada yang ingat? Pertama berapa tadi? 200 juta, yang kedua 500 juta, yang ketiga 206. Artinya kurang lebih hampir 900 juta lebih atau hampir mendekati angka 1 miliar. Nah, ini untuk gelionya ya. Saya jangan ditanya tentang gelio. Saya hanya memberikan informasi potensi di gelio ya. Itu ada kurang lebih ya dengan harga Jawa Rp40.000 per kotak untuk ukuran 100 gram. Dibutuhkan paling tidak ada 1.000 ya. Nah, 1.000 kotak itu dengan 500.000 bibit ya. Itu Rp40 juta ya. Tinggal nanti ini untuk bibit Rp500.000 itu setara dengan kurang lebih 3.000 hektar di perkebunan. Jadi ketika ada seorang ingin melakukan replanting 3.000 hektar, maka yang dia butuhkan adalah 500.000 bibit sawit yang dia siapkan. Artinya ketika seorang pengusaha sawit itu memberikan sebuah kerjasama dengan kita untuk menyiapkan 500.000 bibit, itu sudah luar biasa.
Itu rezeki yang luar biasa. Artinya ketika kita sudah diberikan kewenangan, sudah mulai dari bibitnya kita kelola, mulai dari pupuknya kita kelola, sampai kemudian potensi omset yang luar biasa tadi. Ya, jenengan tinggal nanti menghitungkan berapa poin-poinnya, ya kan? Untuk HKHD itu sudah jenengan pasti lebih paham, ya. Nah, sebagian besar area replanting itu di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Saya kemarin di Kalimantan Barat itu saya keliling, sebagian wilayah sudah dilakukan replanting, termasuk foto-foto yang saya cantumkan tadi di atas, tampilkan itu adalah di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Dan mereka sudah menyiapkan dan satu koperasi sudah mendapatkan dana BPDPKS dari pemerintah, ya. Dan mereka ingin kerjasama dengan kita. Ini tahapnya masih dalam tahap untuk penyiapan, ya. Yang dapat itu dari teman-teman kita di Kalimantan Barat, ya. Nah, ini saya hitungkan, jadi kalau pakai POC kurang lebih ada Rp1.400 per bibit dalam 1 tahun, Supernasa 412, Natural Grow Rp80 per bibit, ya murah. Totalnya ada Rp1.892.000, ya, atau kurang lebih Rp1.900 per bibit per tahun. Biaya yang dikeluarkan seorang untuk menggunakan produk NASA. Itu untuk di bibitan. Nah, nanti kita hitungkan. Ini berdasarkan pengalaman saya waktu menangani bibitan. Harga kecambah biji sawit itu kita beli di produsen kecambah kurang lebih sekarang harganya Rp9.000 per kecambah. Ya, harga pupuk kimia dianggarkan Rp2.500 per bibit, ya. Kemudian harga pupuk NASA tadi Rp1.800. Biaya pemeliharaan Rp1.500 per bibit, biaya sarana prasarana Rp1.200, kurang lebih totalnya ada Rp16.000, ya, Rp16.092 per bibit. Bayangkan harga jual per bibit rata-rata di pasaran itu di angka Rp40.000 per bibit. Itu yang kualitas bagus. Artinya ketika seorang itu sudah menggunakan produk NASA tambah Rp1.800, kemudian biaya per bibit itu dalam 1 tahun itu Rp16.000, mereka jual Rp40.000, masih ada margin keuntungan Rp23.000. Bagi pekebun ini adalah keuntungan yang sangat luar biasa. Bagi kita bisa menjualkan Rp1.800 per bibit. Kita kalikan berapa jumlah bibitnya. Kalau punya 100.000 ya udah tinggal kita kalikan. Kalau ada 500.000 kita kalikan. Itulah potensi penghasilan yang bisa kita dapatkan khusus di bibitan untuk penyiapan replanting, ya. 500.000 ini kalau 500.000 bibit, ya, marginnya tinggal dikalikan Rp23.000 atau paling enggak hampir Rp24.000, itu ada 19 miliar 19.954. Ini margin keuntungan ketika mengelola 500.000 bibit. 3.000 hektar itu luasan yang tidak terlalu luas bagi kebun, ya. Karena bagi seorang manajer kebun itu minimal seorang manajer itu mengawasi paling tidak 5.000 hektar. Ya, satu asisten afdeling itu minimal 1.000 hektar. 1.000 hektar. Jadi seorang manajer itu dia mengawasi 5.000 hektar. Seorang GM itu minimal dia mengawasi 15.000 hektar. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa berkesempatan itu berhubungan dengan punya relasi seorang GM, sesungguhnya dia membawahi 15.000 hektar. Ya. Bahkan untung-untung kalau ketemu dengan direktur, wah direktur itu dia sudah bisa berada di angka 50 sampai 100.000 hektar luasan. Jadi kalau luasan 3.000 hektar itu bagi kita di dunia perkebunan itu sesuatu yang sangat kecil. Karena apa? Jumlah lahan kebun di Indonesia itu ada sekarang udah mencapai 14 juta hektar kebun sawit. Dari 14 juta hektar itu ada kurang lebih 6 juta hektar kebun rakyat. Dari 6 juta kebun rakyat itu sekian persennya dikelola oleh koperasi. Nah, koperasi itu ketika Bapak Ibu sekalian sudah berhubungan dengan ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, dan kemudian mereka paham terhadap apa yang kita inginkan, yang kita sampaikan
apa keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan, insya Allah itu sesuatu yang bisa kita buka peluang-peluang itu. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu sekalian memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan kesempatan relasi dengan orang-orang yang memang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit, dan tidak menutup kemungkinan, ya, karena banyak teman-teman yang saya pernah mendampingi mendapatkan cerita, ya, mereka yang punya background yang bukan perkebunan kelapa sawit tapi bisa melakukan closing di perkebunan kelapa sawit dengan berbagai macam latar belakang. Ada yang kesehatan, ada yang sarjana bahasa Inggris, ada yang lulusan SMA yang tidak tahu tentang kebun, tetapi ternyata yang namanya rezeki itu tidak mengenal background, yang namanya rezeki itu tidak mengenal gender. Saya kalau ke kebun itu rata-rata sekarang di Sumatera itu ibu-ibu saya dampingi, luar biasa semangatnya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah potensi keuntungan yang ketika seorang mengelola sampai 3.000 hektar. Nah, ini adalah slide yang saya tampilkan bukan untuk kita bahas, tetapi nanti saya akan memberikan slide ini kepada Bapak Ibu sekalian, bisa di-copy dan bisa dipelajari. Contoh misalkan, ya. Nah, ini berdasarkan ini Jitjenbu 2015. Saya waktu itu ada mengikuti kegiatan. Nah, mendapatkan data ini penting Bapak Ibu sekalian. Coba bisa dibayangkan, ya. Perkebunan rakyat ini berdasarkan tahun 2015, ya. Itu perkebunan rakyat itu ada 4,5 juta 2015, kan udah naik. Perkebunan swasta 5, sampai 6 juta. Nah, tanaman rusak, nilai planting, ya. Nah, lahan yang akan diplanting di tahun 2017 ada 20.000 hektar di 2017, ya. Padahal sampai dengan sekarang itu masih banyak lahan yang belum direplanting. Jadi dari 2.500.000 yang mau direplanting, ya, semua lahan itu mereka bertahap, ya. 2017 ada 20.000 hektar, ya, yang ini mendapatkan dana BPDPKS, ya. Jadi kalau berdasarkan data ini, lahan yang akan direplanting itu maksudnya lahan yang akan direplanting dan dibiayai oleh pemerintah. Artinya di luar ini ada lahan-lahan yang juga direplanting tapi dibiayai secara mandiri banyak, ya. Ini profil tanaman tua yang siap replanting. Jadi rata-rata kondisi tanahnya seperti ini yang siap direplanting. Buahnya sudah tidak ada, terus kemudian kondisi tanamannya sangat memprihatinkan, ya. Tapi biasanya kalau ini dekat jalan provinsi, mereka tidak akan melakukan replanting, tapi dijual tanahnya karena harganya sudah jauh lebih mahal dibandingkan ketika awal-awal tidak ada jalan. Ya, bisa dibayangkan lah, 25 tahun sebelumnya mungkin itu lahannya masih hutan, tapi dengan perkembangan zaman terjadinya pembangunan di mana-mana, kemudian ada jalan untuk jalan provinsi, sehingga lahan-lahan yang tadinya termasuk pelosok itu menjadi lahan-lahan yang memiliki nilai potensi, nilai jual yang luar biasa. Ya, saya pernah di Kalimantan Selatan itu pernah ditawari lahan itu harganya hanya 12 juta rupiah per hektar, lahan kebun sawit. Sekarang di situ, ya, 1 meter persegi itu, ya, itu sudah 10.000 rupiah. Kalau 1 hektar berarti lahan itu 1 hektar sudah nyampe 100 juta lahannya saja, padahal dulu belinya hanya 12 juta rupiah. Bayangkan kalau orang punya 10 hektar udah dapat 1 miliar. Dulu mungkin belinya hanya sekitar paling tidak 120 juta. Ini akibat dari perkembangan zaman yang luar biasa. Ini kondisi lahan, ya, setelah bukan direplanting, ini maksudnya setelah ditumbang mekanis, ya. Jadi di beberapa tempat ini dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian, ya, bisa digunakan untuk membuat gula merah, gula semut. Jadi di beberapa tempat ketika mereka menumbang itu mereka meninggalkan sedikit ujungnya, kemudian getahnya itu ditampung dengan ember. Nah, hasil tampungan itu mereka gunakan sebagai bahan baku untuk membuat gula semut. Jadi di satu sisi replanting itu mereka bisa mendapatkan dana tambahan untuk pembiayaan replanting dengan cara apa? Memanfaatkan limbah-limbah. Sebagian bahkan memanfaatkan limbah ini dengan untuk bahan baku untuk pembuatan asbes, bahan baku untuk pembuatan tadi yang getahnya untuk
gula semut. Nah ini ya, nah ini yang saya ceritakan tadi. Jadi batangnya ini ditinggalkan, nah ini nanti dipotong, nanti ditabung dengan ember. Nah ini ada menetes. Nah hasil tambungan inilah yang akan menjadi gula semut dan itu bernilai komersial. Jadi dan tapi tidak banyak masyarakat yang memanfaatkan ini. Ya. Nah ini skemanya ya. Jadi ketika ada seorang petani ingin mengajukan pembiayaan, proposalnya panjang sekali ya. Mulai dari proposal melalui koperasi, kemudian ke Dinas Perkebunan Kabupaten, Dinas Perkebunan Provinsi, Dirjen Bun, nah, lalu masuk ke sini dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan seorang pekebun sawit yang tidak punya pengetahuan luas mikir skema ini pasti pusing, enggak? Ya kan? Tapi biasanya yang mengajukan ini biasanya dari ketua koperasinya. Jadi ketua koperasi itu biasanya mampu untuk melakukan ini. Ya. Nah ini cara apa indikator yang perlu dilakukan peremajaan ya. Pekebunnya ya, mempunyai kebun memenuhi kriteria peremajaan ya, WNI usia 17 tahun. Ini syarat-syarat untuk mengajukan BPDPKS. Kemudian usia kebun lebih dari 25 tahun ya. Produktivitas kurang dari 10 ton per hektar per tahun. Tergabung dalam Gapoktan, utamakan berdomisili di wilayah setempat, terus penetapan dan sebagainya. Ini adalah beberapa syarat-syarat ketentuan yang disyaratkan oleh pemerintah ketika seorang ingin mengajukan biaya hibah dana dari BPDPKS ya. Nah hibahnya ya paling tidak 25 juta ya. Terus tabungan petani kredit ya. Ini rencana pembiayaan sesuai dengan kondisi petani ya. Jadi dari pemerintah 25 juta, terus kemudian berdasarkan kondisi, maupun kondisi 1 ya 25 juta, kondisi 2 ya 25 juta, mau kondisi 3 ya sama 25 juta ya. Nah ini ilustrasi produksi kelapa sawit yang saya sampaikan tadi ya. Kalau tidak menggunakan produk NASA ya, non intensifikasi biasanya umurnya hanya 25 tahun. Tapi kalau sudah menggunakan produk NASA bisa mencapai 30 tahun ya. Nah ini adalah kondisi yang tadi saya bicarakan di awal, yaitu mulai dari pembibitan ya, bisa dibayangkan tadi ada potensi berapa ratus juta, ada kurang lebih 900 juta rupiah untuk luasan 3.000 hektar. Jadi mulai pembibitan ditangani dengan baik, kemudian mulai masa immature yang tadi ya, masa TB, TBM, TBM1, TBM2, TBM3 ya, sampai kemudian masuk ke masa TM. Produksinya terbaik, kemudian menjadikan kebun terbaik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan, monggo silakan. Kita buka forum tanya jawab, tapi tidak perlu dicari-cari. Kalau tidak ada ya sudah. Kalau ada ya silakan kita diskusikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa dibayangkan di masa pembibitan saja ada potensi hasil ya, untuk luasan 3.000 hektar saja itu ada potensi hasil kurang lebih 900 juta lebih potensi omset NASA yang bisa kita dapatkan. Apalagi nanti kalau sudah kita bicara potensi hasil untuk di tanaman menghasilkan ya. Saya pernah hitung ya, kurang lebih mulai dari 1 hektar dibutuhkan 2 juta sampai 3 juta rupiah per hektar per tahun produk NASA. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya relasi yang memang sedang galak-galaknya melakukan live planting ya, mulai kerjasama mulai dari penanaman, pembibitan, penanaman sampai TBM3 bahkan sampai TM 1, 2, 3, 4, 5 itu sangat luar biasa ya. Kalau untuk 1.000 hektar itu paling tidak kurang lebih ada 1,800 tinggal kali 1.000. Berarti ada 1,8 miliar potensi hasil yang bisa didapatkan untuk luasan 1.000 hektar. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya, ada mic-nya.
langsung silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya, tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak itu tentang penanaman cover crop itu apa? Iya. Terus kemudian untuk serangan hama penyakit yang jamur Ganoderma dan kumbang tanduk itu, kalau dengan pestisida dari NASA itu pakai apa? Terus kemudian untuk penggunaan Glio yang pada masa PN itu bagaimana aplikasinya? Itu saja, terima kasih. Dengan Ibu siapa Bu? Indarti. Bu Indarti ya. Yang pertama ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama terkait dengan penggunaan tanaman cover crop ya. Tanaman cover crop itu adalah tanaman penutup tanah, penutup ya. Biasanya yang kita gunakan adalah tanaman kacang-kacangan. Jadi ada beberapa jenis, ada namanya MB, Mucuna bracteata. Ya, Mucuna bracteata ini dia memiliki kelebihan pertumbuhannya sangat cepat. Ya. Tapi kalau tidak hati-hati, itu dia bisa juga berfungsi sebagai gulma. Dia bisa menyelimuti tanaman kelapa sawit, ya sampai kemudian batang-batang itu bisa diselimuti. Kalau perawatannya tidak disiplin. Tapi perkembangannya sangat cepat. Nah, itu MB Mucuna bracteata. Ada namanya PJ, Pureria javanica. PJ, kemudian ada CP, Centrophena pubescens ya. Terus kemudian ya PJ, CP, MB Mucuna. Itu yang digunakan untuk mengatasi pertumbuhan gulma. Jadi kalau tidak ada tanaman penutup cover crop, biasanya itu biaya pemeliharaan akan semakin membengkak. Kenapa? Pertumbuhan gulma itu sangat cepat. Tapi dengan kehadiran tanaman kacangan, itu kacangan pun bisa menekan pertumbuhan gulma menjadi sangat minim. Nah, kemudian yang kedua fungsinya adalah untuk mengurangi terjadinya bahaya kebakaran. Ya, salah satu fungsi tanaman kacangan itu ketika itu kondisinya lembab, itu bisa mengurangi. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa memperbaiki struktur tanah. Ya, struktur tanah itu menjadi lebih gembur, kemudian bisa mengikat nitrogen di udara. Karena kacangan itu dia punya sistem bintil akar, yang bintil akarnya itu bisa rizomnya itu bisa mengikat unsur N di udara. Otomatis ketersediaan nitrogen di dalam tanah itu bisa lebih baik dibandingkan yang tanpa menggunakan tanaman cover crop. Itu fungsinya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan serangan jamur Ganoderma dan serangan kumbang tanduk ya. Jamur Ganoderma itu adalah jamur yang memang menyerang beberapa tanaman perkebunan, baik tanaman sawit, baik tanaman karet ya. Kalau karet itu kita mengenalnya sebagai jamur akar putih, JAP. Nah, kalau di sawit itu kita mengenal jamur yang terkenal adalah jamur Ganoderma. Nah, penggunaannya, aplikasinya, penanganannya dengan menggunakan aplikasi dengan Glio, Natural Glio, yang kita berikan bersamaan dengan pupuk Supernasa granul atau dengan menggunakan pupuk kandang. Ya, misalnya kalau kita kebetulan punya pemeliharaan hewan misalkan, atau punya tetangga yang punya peternakan, ada pupuk kandangnya, kita dapatkan dengan mudah, itu bisa kita manfaatkan. Nah, kita campur dengan Glio. Nah, untuk 1 hektar itu dibutuhkan minimal itu 10 kotak, ya, atau 1 kotak itu 1 kotak itu 100 gram itu untuk kebutuhan 1000 meter persegi. Ya, kalau 1 hektar itu dibutuhkan 10 kotak. Nah, itu untuk Natural Glio. Nah, untuk kumbang tanduk ya atau Oryctes yang menyerang titik tumbuh, maka yang kita atasi adalah perkembangan kumbang tanduknya sendiri. Jadi masa sebelum dia menjadi kumbang ya, itu bisa kita berikan aplikasi dengan kita punya produk, tapi ini belum kita luncurkan, namanya Metarezium. Ya, Metarezium itu untuk mengatasi masa urat ya.
sauret dia sebelum dia nanti berkembang menjadi kumbang tanduk ya. Jadi yang itu kita berikan adalah metarhizium. Memang zat itu sangat efektif dan sudah dicobakan di beberapa tempat ya. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait dengan untuk aplikasi glio di PN ya, Praenoserry itu bisa kita campurkan dengan pemberian pupuk di tadi kita berikan pakai Supernasa granul ya. Kita campurkan dengan perbandingan ya untuk 12.000 ya, untuk 12.000 bibit itu dibutuhkan paling tidak 5 sampai 10 kotak glio, 5 sampai 10 kotak ya. Itu fungsinya untuk mengatasi serangan ganoderma di kemudian hari. Ya, karena glionya sendiri sebagai preventif. Jadi tanaman bibit kelapa sawit yang sudah kita berikan glio, kita ketika ditanam di lapangan itu lebih tahan terhadap serangan ganoderma dibandingkan yang tidak sama sekali. Ya, jadi misalkan ada serangan ganoderma, tanaman kelapa sawit yang sudah ada glionya sejak awal itu kita tanam di lapangan itu lebih tahan terhadap serangan jamur ganoderma. Nah, itu fungsinya dan sebagainya. Ya, aplikasinya sama ketika melakukan pemupukan. Ya, kalau di bibitan ketika ketika kita melakukan aplikasi pemupukan Supernasa tadi, ya kita campurkan dengan glio tadi. Ya. Itu kalau setelah pencampuran dengan SPRK itu aplikasinya langsung atau difermentasikan selama 1 minggu terlebih dahulu? Langsung, nggak perlu difermentasikan. Ya. Oke, yang lain, monggo. Kalau tidak ada ya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada yang ingin dikonsultasikan, monggo ya, nomor saya 0811 279 2005 ya, 0811 279 2005 ya. Itu bisa konsultasi ya selama jam kerja atau selama HP itu masih hidup, insya Allah akan kita respon ya. Jadi 0811 279 2005. Dan mudah-mudahan pada pertemuan kali ini Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan hal yang baik, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terus kemudian juga bisa, mudah-mudahan saya doakan bisa mendapatkan closingan, dapat melakukan relasi di perkebunan kelapa sawit yang punya lahan bukan hanya 1-2 hektar, bisa ada lahan 100 hektar bahkan ribuan hektar, yang saya yakin setiap orang itu punya potensi untuk bisa mendapatkannya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, dan juga kepada para pemirsa NASA dimanapun Anda berada. Ini adalah salah satu dari kegiatan yang sudah kita lakukan, yaitu seminar tematik yang pada hari ini kita mengangkat tema tentang lanjutkan potensi agro ya dalam kegiatan replanting ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. NASA. Ya, terima kasih. Jadi yang mau mengopi silakan. Kopi materi maksudnya.